Paham dulu. Oke, oke. Terus tentang apa? Mengenai perbuatan melawan hukum, Pak. Tapi perbuatan melawan hukumnya ini dilakukan oleh pejabat gitu, Pak. Dia nggak masukin si penggugat ini ke daftar nama apa, Din? Din. Iya, jadi apa tergugatnya itu tidak masukin ke daftar nama yang seharusnya dia dapat, Pak. Jadi dia dapat kompensasi gitu, Pak, dari seharusnya dari pemerintah. Terus dia nggak daftarin, akhirnya si penggugatnya itu ngelaporin pejabatnya itu akhirnya dilaporin gitu, Pak. Terus dibuat sebagai unsur perbuatan melawan hukum. Dilaporin atau digugat? Beda tuh istilahnya tuh. Jangan sampai kebalik-balik. Kalau dilaporin berarti itu pidana. Digugat, Pak. Tapi Gugat. Oke, terus si mahkamahnya ini dia bilang kalau dia tuh nggak bisa ngasih wewenang untuk ngurus perbuatan melawan hukum oleh si penguasa ini karena itu kewenangannya peradilan tata usaha negara gitu, Pak. oh. Iya, 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 iya. Nah, menurut kamu harusnya bisa. Bisa apa, Pak? Harusnya bisa digugat lewat perdata. Menurut saya bisa, Pak. Nah, dasarnya bisa apa? Karena di situ ada unsur perbuatan melawan hukum. Tapi kalau misalnya digugat dua-duanya gitu bisa nggak sih, Pak? Antara peradilan tun sama perdata, Pak. Ya nggak masalah. Perbuatan melawan hukum yang digugat ke pejabat negara, ya, itu harus perbuatan melawan hukum yang bukan berdasarkan kewenangan. Nah, sekarang yang diperbuat oleh pejabat negara itu apa? Peristiwanya apa? Tidak memasukkan si penggugat ini ke dalam daftar nama yang mendapat kompensasi atas rumah tinggal gitu, Pak. Tidak memasukkan. Nah, itu daftar nama itu dalam bentuk keputusan atau dalam bentuk apa? Iya, Pak, dalam bentuk keputusan. Berarti SK ya? Iya. Nah, itu kalau SK itu agak ini tuh. Tapi saya mau lihat gini, kan hakim itu mengatakan tidak berwenang. Iya, Pak. Berarti dia ada eksepsi kompetensi absolut ya. Jadi yang hakimnya itu cuma fokus ngurusin masalah penggugatnya aja, Pak. Si Iya, penggugat ini itu kan dapat munculnya pendapat hakim itu kan nggak mungkin tiba-tiba, pasti karena ada eksepsi. iya, Pak. Nah, eksepsinya eksepsi kompetensi absolut bukan? Iya, Pak. Bener. Iya kan? Berarti eksepsi kompetensi absolut. Nah, hakim setuju dengan eksepsi itu kan? Iya, Pak. Nah, tapi kamu nggak setuju dengan eksepsi itu berarti. Kalau misalnya kami ngambilnya nggak setuju terhadap perilaku si pejabat ini, boleh nggak, Pak? Ya boleh, masalahnya kamu harus punya teori untuk itu. Siapa yang teori teori mana atau doktrin mana atau pasal mana yang mendukung pendapatmu? Punya nggak? Saya cuma butuh itu aja. Asal kamu dapat ada, jangan menurut saya sendiri, enggak. Kalau meneliti itu, teknik meneliti itu ketika kita berpendapat, dasarnya harus sumber hukum formil dulu. Sumber hukum formil itu kan ada 5, undang-undang, kebiasaan, jurisprudensi, doktrin, perjanjian.
Nah, dari 5 itu mana yang bisa kamu pakai sebagai dalil? Jadi sebelum kamu berpendapat, kamu punya dalil. Dalilnya ini loh. Ada nggak? Kalau yang Yang itu Pak, jurisprudensi putusan hakim. Tahun berapa? Kamu udah baca eksepsinya belum? Kalau kamu mau mematahkan dalilnya hakim, sedangkan pendapatnya hakim itu berdasarkan eksepsi dari tergugat. Berarti kamu harus mematahkan dalilnya tergugat. Karena hakim perdata kan sifatnya pasif nih. Dia nggak bisa berpendapat sendiri. Pasti berdasarkan permintaan. Nah, permintaannya itu ada di eksepsi dari tergugat. Tadi kamu sudah bilang kalau tergugat itu mengajukan eksepsi kompetensi absolut. Nah, di eksepsi tergugat pasti ada dalilnya itu. Dasarnya mereka apa? Mengajukan eksepsi kompetensi absolut. Nah, kamu harus patahkan dasarnya mereka dulu. ini Pak, yang tergugatnya itu berbenturan dengan keharusan hukum yang diurus dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015, Pak. Ya, kalau bicara peraturan presiden tentang keharusan itu berarti kan apa namanya? Ruang lingkup tata usaha negara itu. Enggak, maksud saya dalilnya tergugat waktu mengajukan eksepsi. Itu kan dalilnya penggugat itu pasti yang kamu sebutkan tadi. Dalilnya tergugat. Sebentar, Pak. Hmm. Pak, maaf izin tanya. Biasanya kalimat eksepsi tergugat tuh gimana ya, Pak? Itu pasti ada dalam putusan itu berkaitan dengan misalnya si hakim tuh biasanya menuangkan dalam kalimat tergugat mengajukan eksepsi gitu kan sebagai berikut gitu. Nah, itu disebutkan tuh eksepsinya apa aja atau dalam eksepsi misalnya. Rosalinda sama siapa tadi? Dinda, Pak. Dinda ada di Jakarta atau di luar Jakarta? Di Jakarta, Pak. Ya udah besok ketemu saya ya di kampus ya. Oke, bisa, Pak. Ya bisa ya. Saya ada dari pagi sampai sore. Bapak sampai jam berapa ya, Pak, di kampus? Sampai sore sampai jam 5. Oke, baik, Pak. Ya, hari ini saya nggak ada di kampus. Nah, bawa putusannya, kemudian bawa artikel yang sudah kamu draft dalam bentuk print out. Bisa ya, Rosalinda? Bisa, Pak. Oke, berarti kamu itu aja dulu ya.
Saya mesti baca putusannya biar bisa bantu kamu tuh. Baik, terima kasih, Pak. Oke. Yang kedua Novia sama Abrar. Ada nggak orangnya? Ada Pak. Ya. Gimana perkembangannya? Udah sih Pak. Kan Hah? ini apa sumpah pemutusnya saya pakai putusan. Akhirnya saya pakai putusan nomor 77 tahun 2017. Heeh. Terus habis itu saya bingungnya di kemarin kan katanya kayak disuruh pakai teori subjektivitas itu kan. Nah, itu saya masih bingung. Maksudnya itu nanti kayak ke arah filsafat gitu ya, Pak? Ya pasti. Iya, nah itu kemarin kan saya cari, itu jadinya kayak masuk ke epistemologi gitu, Pak. Iya emang. Oh, itu benar. Iya, betul itu. Betul. Kamu draft dulu aja. Itu sebenarnya berada dalam ranah filsafat ilmu tuh tentang logika. Jadi ada filsafat, terus filsafat ilmu. Dalam filsafat ilmu ada bab namanya logika. Dalam bab logika ada namanya tentang kesesatan berpikir. Nah itu bicara tentang subjektivitas, objektivitas di situ. Saya Nanti belum paham. dalamnya ada aliran-aliran tuh. Iya. Nah, maksud saya Mbak Novia, tuangkan dulu semampu Mbak gitu ya. Arahnya sudah benar, Tapi kan kalau masuk ke ranah filsafat gitu, nggak mungkin saya nggak bantu itu. Saya harus bantu itu karena memang itu agak berat. Kamu kan, saya nggak tahu sudah pernah dapat belum filsafat ilmu tentang logika itu. Tapi memang harus ke situ pembahasannya, karena kalau nggak nanti nggak tuntas nanti. Jadi tuangkan dulu, cuma kamu merahin, gitu ya. Kamu merahin, besok kalau ada waktu bawa kasih lihat ke saya. Karena seingat saya terakhir itu kita sudah ada ketemu jawabannya ya, jawaban sementara bahwa sumpah pemutus itu tidak objektif, kan gitu ya. Nah, jadi kamu buat dulu sampai kepada kesimpulan, tapi untuk dalil filsafatnya kamu tuangkan semampu kamu dulu, nanti besok saya ajarin. Itu hasil artikel saya di print out juga atau nggak Ya perlu? di print dulu. Jadi saya bacanya Oh, enak. Kalau saya baca dari komputer agak susah. iya, iya. Kalau Besok putusannya perlu besok di bisa print ke out? kampus. Bisa, Pak, bisa. Ya udah. Oke. Sama si Abrar atau sendiri? Kalau bisa berdua datangnya. Sama Abrar, Pak. Oke. Itu putusannya, Pak, di ini juga nggak? Di print out juga nggak? Print out lah. Tebel kah? Putusannya ada 37 halaman aja sih, Pak. Oh. Ya udah di print out aja. Atau gini, kalau kamu nggak mau print out, misalnya kamu lagi nggak bisa ngeprint, itu kan kalimat kalimat yang ada dalam putusan yang kamu nggak setuju, tolong dikuning-kuningin gitu loh. Nah, sudah dikuning-kuningin, baru kirim ke saya, gitu ya. Kirim ke saya, nanti kita buka bareng-bareng di kampus. Iya, Pak. Pak, maaf saya mau tanya, Pak. Ya. Untuk jurnal yang udah kita tulis perlu di-print juga nggak ya, Pak? Apanya? Untuk jurnal yang udah kita tulis perlu Ya. di-print juga nggak, Pak? Ya kan itu tadi saya bilang apa yang sudah kamu draft, kamu print. Terus untuk besok Bapak bisa ditemuin di mana ya, Pak? Saya di ruang pidana. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Ya. Mbak Novia cukup ya? Cukup, Pak. Ya, semua yang ikut artikel kemarin saya ada share itu video tentang cara menggunakan template. Ya walaupun cuma 3 template, tapi seenggak-enggaknya itu bisa jadi acuan untuk sementara ya. Jadi jangan kayak ada beberapa teman itu template-nya itu justru diganti jadi Universitas Pancasila gitu. Jangan gitu. Kalau yang pakai header itu jangan diganti-ganti. Malah ada yang pakai logo cover di atasnya. Nanti template-nya rusak justru. Jadi jangan dirubah-rubah. Oke, Novia cukup ya? Cukup, Pak. Oke, sekarang Marsha, Andina Putri, dan Devina.
Iya, Pak. Ya, apa persoalannya? Eh, kita kan artikelnya udah selesai ya, Pak. Tapi tuh yang di atasnya itu, Pak, yang kita bingung yang masukin logonya. Ini Logo Pak, kita pakai Sinta 6, Pak. siapa? Eh, ini Pak, kita pakai Sinta 6 kan. Nah, jadi di Sinta 6 itu ada gambar, terus kayak Universitas Teguh Umar. Nah, di situ nggak bisa di-copy, Pak. Lu jangan, itu berarti header kan? Di Iya, header, Pak. kamu nonton nggak video yang saya sharing? Belum, Pak. Nah, kan? Itu dia. Di situ udah saya bilang, header itu jangan diutak-atik, jangan dirubah-robah karena itu sudah baku. Kita hanya robah isinya aja, tapi header, footer itu jangan dirubah-robah. Margin kanan kiri jangan dirubah-robah. Margin kanan kiri atas bawah jangan dirubah-robah. Makanya jangan pakai kopas. Kalau pakai kopas itu berubah semua ntar. Berarti ikutin yang di atasnya aja ya, Pak? Hah? Berarti ikutin aja ya, Pak? Bentar, saya ini dulu ya. Saya kasih. Kamu Sinta berapa? Sinta 6, Pak. Sinta 6 jurnal apa? Sinta 6 itu Sinta 6 apa ya? Sini Sinta 3, 2, 2, 2, non Sinta. Sinta 3 Sinta. Oh, jurnal IU Civile ya? Iya, Pak. Jurnal IU Civile. Oh, oke. Bentar saya download dulu aja biar cepat. Jurnal. Ini kan ya? Iya, Pak. Nah, kalau ini kan dia sebenarnya jurnal ini juga ngaco nih. Dia harusnya jangan masukkan ini di sini. Ini bisa kamu hapus. Ini dihapus ya. Dihapus semua yang di atas dihapus. Ini juga dihapus. Nah, ini kan naik nih. Udah. Ya kan? Nah, ini jangan dirubah nih. Biarin aja begini. Yang atas ini. Ini namanya header. Kita mulai ngetik dari sini. Ya, kita mulai ngetik di sini. Misalnya apa judulmu? Sorry. Ini juga jangan diklik-klik. Nah, nih. Oh, ini nggak bisa dihapus. Nah, ini saya baru ketemu nih yang begini nih. Harusnya bisa dirubah nih. Sebentar. Nah, nih. Kamu mulai ngetik di sini. Apa judulnya? Penyelesaian ganti rugi Terus? akibat hukum terhadap Wan Prestasi mengenai perjanjian utang piutang dalam putusan. Oh, nggak usah. Putusannya nggak usah disebutin. Oh iya, Pak. Nanti kepanjangan. Karena maksimal itu hanya 14 kata itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, jadi ini aja yang kamu robah nih. Ya, susunan ininya juga jangan dirubah-robah. Ini juga nggak usah diisi nih. Ya, karena ini yang ngisi pengelola jurnal nih, yang ngisi ini. Nah, kita langsung ke sini tuh. Ya, langsung di sini. Ini juga jangan dirubah-robah. Susunan-susunan ini jangan dirubah. Kamu langsung masuk ke sini. Apa pendahuluannya segala macam gitu ya.
Terus ini dia pakai apa nih? Pakai Mendeley nggak nih? Coba saya cek. Oh, nggak pakai Mendeley. Harvard Referencing Standard. Ini cara bikin daftar pustaka. Kamu cari dia. Coba misalnya ya. Kita lihat. Bentar ya. Naskah, kalibri, judul, penulisan kutipan. Oh, ini pakai footnote. Oh, aman ini. Nggak terlalu rumit. Ya. Nah, terus apa yang dikaji dalam tulisanmu? Tentang itu Pak, putusannya. Hmm? Putusannya Pak, jadi putusannya itu cuman sebagian doang yang dikabulin Pak. Nah jadi kita mau analisis yang nggak dikabulin gitu Pak. Apa alasannya nggak dikabulin gitu ya? Iya Pak, jadi itu Nah. tadi itu kan mengenai wan prestasi. Nah jadi itu kan si penggugat ini berjanji mau bayar hutangnya, tetapi dia lewat tanggal kan maka terjadi wan prestasi. Nah itu putusannya nggak dikabulin Pak, makanya mau dianalisis gitu Pak. Seharusnya kan udah gitu penggugatnya ini membayarnya lewat 77 bulan gitu kan Pak. Penggugatnya, jadi ini penggugat yang prestasi, tapi penggugat yang menggugat. Iya Pak. Tergugatnya Pak, tergugatnya. Iya tergugat. Oh, tergugat yang prestasi. Iya. Dia nggak bayar utangnya gitu Pak selama 77 bulan. Nah terus hasil akhirnya itu hakimnya cuma mutusin setengah doang Pak. Terus? Dia tergugat belum bayar hutang 70 punya hutang selama 77 bulan. Enggak Pak. Iya. Ya. Enggak, lewat tanggal Pak pembayarannya 77 bulan. 77 bulan itu yang sudah dibayar berapa? Berapa Belum bulan? belum ada Pak. Oh, belum ada. Iya Belum ada yang Pak. dibayar. Ya terus kan pihak penggugatnya itu jadi merasa rugi tuh Pak. Harusnya kan mereka janjinya itu bayarnya cuma berapa bulan gitu Pak, nggak sampai 77 bulan. Nah uangnya itu tuh harusnya bisa digunain buat keperluannya si penggugat gitu Pak, bisa buat usahanya. Tapi karena utangnya itu udah lewat 77 bulan, si penggugatnya itu merasa rugi Pak, karena uangnya itu nggak bisa jadi dipakai gitu buat keperluannya si penggugat. Nah, oke. Sekarang alasannya hakim menolak sebagian. Alasannya udah dibaca belum alasannya apa? Halo? Iya Pak. Sudah tahu belum alasannya hakim? Sebentar ya Pak.
di sininya Hmm. pokoknya hakimnya cuman ngabulin dia disuruh bayarnya itu cuma sejumlah uangnya aja gitu Pak, bukan apa ya, bukan dari yang kerugiannya itu juga Pak, yang 77 bulannya. Iya Pak. Jadi kan seharusnya kan ada bunganya ya Pak. Kalau misalnya lewat tanggal. Nah, jadi tuh kayak pembahasan kita ada bunga moratorium gitu Pak. Jadi kayak ada one prestasi, terus ada bunga juga kita bahas gitu Pak. Bentar dulu. Jadi sebenarnya perjanjian ini jangka waktunya berapa lama? Maksudnya gini, si tergugat ini punya kewajiban untuk melunasi hutangnya itu berapa kali bayar? Dua kali Pak. 2 kali bayar? Iya. 2 kali bayar dalam jangka waktu 4 bulan Pak. 4 bulan. Berarti dia kelewat 73 bulan dong. Iya Pak. 73 bulan itu berapa tahun tuh? 2 tahun. 3 tahun ya. Masuk 3 tahun ya. 4 bulan. Nah, penggugat menghitung nggak kerugian selama sisanya itu? Enggak Pak, enggak dihitung. Tapi dia minta kayak bunga gitu Pak. Jadi seharusnya ada bunga, tapi nggak dihitung kerugiannya Pak. Oh, berarti dia minta pokoknya ya. Pokoknya plus bunga ya. Iya Pak. Nah, bunganya dihitung nggak? Dihitung Pak. Dihitung ya. Ada perhitungannya ya. Iya. Sama hakim yang dikabulkan apa? Pokoknya aja. Iya Pak, cuman yang pokoknya aja. Hanya pokoknya aja. Iya. Tapi kamu tahu ya, kalau perjanjian ada wan prestasi itu juga boleh meminta denda kan? Iya Pak. Ya denda ya. Kalau ganti rugi itu arahnya ke PMH biasanya, ke denda sama ke apa namanya? Sama bunga, ya kan? Iya Pak. Nah, itu nggak dipenuhi oleh hakim. Iya. Nah, alasannya hakim nggak memenuhi itu ada nggak? Tertuang nggak? Nggak ada deh Pak, soalnya di akhirnya cuman ngabulin yang pokoknya aja Pak. Enggak, kalau di putusan tuh ada misalnya menimbang bahwa gitu. Di situ nggak ada alasannya. Halo, Marsha? Ada Pak menimbang-menimbangnya. Ya, nah di menimbang itu ada alasannya nggak? Kenapa kok bunganya nggak dikabulin, dendanya nggak dikabulin? Bentar Pak. Oh, jadi gini Pak, di sini menimbang bahwa para tergugat konvensi, para penggugat rekonvensi terbukti telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wan prestasi dengan tidak melakukan pembayaran pengembalian hutang kepada penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi sampai dengan sekarang. Terus
menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas serta dengan memperhatikan adanya pertikaian yang tidak selesai atau tidak ada titik temu dalam penyelesaian pelunasan hutang dengan menjual objek jaminan yang dapat dilakukan kedua belah pihak tersebut. Maka oleh karena para tergugat konvensi atau para penggugat rekonvensi telah dinyatakan lalai untuk membayar hutang seperti yang telah dipertimbangkan di atas. Petitum angka 4 yang memohon agar menyatakan para tergugat kompensi atau para penggugat rekompensi telah melakukan wan prestasi dikabulkan. Nah, itu doang, Pak. Tentang bunga denda nggak disebut-sebut? Nggak ada, Pak. Oh, ya oke. Bagus. Ya, itu bisa diangkat tuh. Bagus tuh. Terus apa persoalan lain tentang itu? Nggak ada? Nggak ada sih, Pak. Cuman yang Ada. template-nya doang itu. Ya. Nah, nanti kalau sudah jadi, draftnya kasih ke saya dalam bentuk print out, ya. Baru email ke saya dalam bentuk soft file soft copy-nya ya, filenya sama putusannya. Karena nanti kamu Sinta berapa tadi? Sinta 6, Pak. Sinta 6. Oke, Sinta 6. Sinta 6 tuh kayaknya nggak terlalu jelimet, tapi tetap harus saya halusin lagi bahasanya biar nggak terlihat S1-nya gitu. Karena nanti kan semua artikel itu akan digandeng oleh nama dosen ya. Jadi biar dosen yang nemenin kamu nulis itu nggak merasa kok tulisannya gini doang gitu ya. Jadi saya punya kewajiban untuk menghaluskan tulisanmu. Yang penting nanti nama penulis kalian berdua ya, tinggal home pimpa aja siapa nomor 1 siapa yang nomor 2. Cuma yang penting emailnya kalau bisa pakai email kampus ya, jangan pakai email pribadi. Iya, Pak. Ya ini pada punya email kampus kan, yang unipancasila.ac.id? Punya, Pak. Punya, Pak. Oke, sip. Pakai itu ya, supaya nama Pancasilanya terangkat gitu loh, terdeteksi di dikti. Oke, cukup. Saya rasa cukup ya, Mbak Marsha sama Mbak siapa tadi? Devina. Devina. Oke. Nah sekarang ini siapa nih? Deva Savio Analin sama Nasrah Ramadhani Niamora. Ada nggak orangnya? Hadir, Pak. Ya, silakan. Apa persoalannya? Apa yang jadi masalah? Apa hambatannya? Tadi kan yang untuk header tadi kan udah dijelasin kan, Pak. Udah. Kita kebetulan ngambil yang ini, Pak, yang Sinta 2, yang pena justisia. Sinta 2. Ya, nggak apa-apa. Itu Sinta tinggi tuh, tapi nggak apa-apa. Nanti kan saya bantu. Sinta 2, apa tadi pena? Pena justisia, Pak. Ini sebentar. Iya, pena justisia. Saya buka dulu. Pena justisia. Oh, dia nggak pakai logo. Oh, pakai ya? Pakai header ya? Waktu itu kebetulan saya nggak bisa copy kan, cuman karena tadi Bapak udah jelasin, jadi saya udah paham, Pak. Karena saya bikin sama Deva itu, sama rekan saya bikinnya di Gidocs, Pak. Kan nggak bisa, pas di Kompas kan nggak bisa kan, Pak. Nah, jadi dia cuma teksnya aja, Pak. Apa persoalan yang kamu angkat di sini? Mengenai apa tadi? Dissenting ya? Iya, Pak. Jadi dissenting opinion ini kan dari ketua hakim. Nah, ketua hakim ini dia setuju kalau misalkan gugatannya ini termasuk perbuatan melawan hukum, sedangkan dari anggota hakimnya itu tidak setuju karena menurut mereka kasusnya ini tuh termasuk wan prestasi, Pak. Oh, jadi ditolak ya? Ya, kenapa ditolak, Pak? Tolak. Oke. Nah, terus yang kamu mau coba permasalahkan apa? Pengen ini sih, Pak. Jadi aku sama Muara kan jadinya ditolak ya. Jadi lebih aku sama Muara pengen mengangkat kalau si pendapat dissenting opinion ini, Pak, pendapatnya hakim ketua ini bisa benar gitu, Pak.
PMH itu masuk bisa apa? gitu. Bener gitu, masuk kalau misalkan gugatannya PMH itu udah bener gitu. Oh, oke. Jadi kita analisis per unsurnya gitu, Pak. Nah, gini. Eh, sebentar. Berarti si penggugat itu menggugat dengan objek PMH. Iya, Pak. Ya, oke. Nah, kalau dia PMH, berarti ada perbuatan yang menurut hukum, bukan menurut perjanjian nih, menurut hukum dan atau undang-undang, ya. Karena PMH dalam konsep hukum perdata, ya, PMH dalam konsep hukum perdata itu bukan cuma melanggar undang-undang, tapi juga bisa melanggar hukum. Nah, undang-undang itu bagian dari hukum. Nah, artinya apa? Hukum itu unsurnya adalah undang-undang itu sendiri, terus kemudian yang kedua asas kepatutan, asas kelayakan, asas ketertiban umum, asas kesusilaan, itu dilanggar, maka itu perbuatan PMH. Ya. Nah, kalau ada dua hakim mengatakan bahwa itu adalah wan prestasi dan bukan PMH, berarti asumsi saya antara penggugat dan tergugat ini ada perjanjian ya. Mohon maaf Pak, kenapa Pak tadi pertanyaannya? Ya, kalau ada dua hakim yang tidak setuju dengan ketuanya bilang ini PMH, dua hakim bilang ini wan prestasi, berarti antara penggugat dan tergugat itu ada perjanjian. Kebetulan kalau yang soal itu saya nggak tahu sih Pak. Loh, dasarnya hakim bilang wan prestasi apa ini sekarang? Kok hakim jangan baca dulu dissentingnya, baca dulu menimbangnya. Apa dasarnya dia bilang wan prestasi? Karena kalau wan prestasi itu dasarnya cuma satu, ada perjanjian. Oh iya Pak, maaf ya ada perjanjian Pak. Nah, penggugat itu mendalilkan bahwa tergugat melanggar perjanjian. Iya Pak. Nah, melanggarnya itu melanggar pasal-pasal yang ada dalam perjanjian atau apa? Si tergugat ini nggak jadi memberangkatkan penggugatnya umroh gitu, Pak. Oh. Nah, kalau kayak gitu, di dissenting opinion dari hakim ketua, dia membahas nggak tentang gugatan gabungan atau gugatan kumulatif? Nggak ada, Pak. Nah, berarti nanti dalilmu ada itu. Dalilmu menggunakan gugatan kumulatif. Nah, gugatan kumulatif itu menggabungkan antara PMH dengan wan prestasi. Ya, ini dengar baik-baik ini ya. Catat ya. Gugatan kumulatif itu satu jenis gugatan yang menggabungkan antara objek PMH dengan objek wan prestasi. Ya. Tapi di dalam praktek gugatan kumulatif itu bukan tidak diakui, tidak pernah digunakan. Ya. Sehingga orang hanya bisa memilih PMH atau wan prestasi. Gitu ya. Itu pertama. Nah, kedua, kamu cari surat edaran Mahkamah Agung ataupun peraturan Mahkamah Agung ya, tentang hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung. Karena saya pernah baca itu, ya. Sema atau Perma, saya lupa, ya. Tentang hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung yang pada bagian perdata itu ada keputusan dari Mahkamah Agung. Keputusan itu begini. Kalau judul gugatannya adalah PMH, ya, tapi konstruksi logikanya adalah wan prestasi, maka harus diputus wan prestasi. Ya, walaupun judulnya adalah PMH. Kalau dia judulnya wan prestasi, tapi konstruksi gugatannya adalah PMH, maka harus diputus PMH. Nah,
Sekarang ini kan model yang kamu temukan gugatannya PMH, tapi konstruksinya apa? Wan Prestasi atau konstruksi PMH? Menurut kamu? Kalau menurut saya PMH, Pak. Konstruksinya. Iya. Penggugat menyebutkan ini enggak? Misalnya gini, tergugat melanggar pasal sekian dari perjanjian nomor sekian, gitu, disebutkan enggak? Sebentar, Pak. Ntar dulu. Ini putusan hakim menolak ya? Iya, jadi putusannya menolak ya, Pak. Benar. Nah, jadi gini. Tadi surat atau surat edaran atau perma Mahkamah Agung bilang begini. Ya, bilang begini. Kalau perihalnya adalah PMH, konstruksinya Wan Prestasi, maka harus diputus Wan Prestasi. Nah, kalau perihalnya adalah Wan Prestasi, tapi konstruksinya adalah PMH, maka harus diputus PMH. Itu artinya apa? Artinya kalau ada ketidakcocokan antara judul dengan konstruksi, itu tidak boleh ditolak, tapi harus diputus salah satu. Nah, ini kan kejadian sekarang ditolak kan? Iya, ditolak, Pak. Ditolak. Nah, artinya kamu dalam kesimpulan harus mengatakan, dalam kesimpulan nih, kamu harus mengatakan bahwa dengan adanya gugatan kumulatif dan surat edaran Mahkamah Agung tersebut, maka hakim tidak lagi diberikan wewenang untuk menolak. Dia harus memilih salah satu. PMH atau Wan Prestasi. Jadi tidak ada peluang untuk menolak. Itu kesimpulan kamu sementara. Tapi surat edaran itu cari dulu gitu. Saya pernah dapat, cuma itu udah lama saya baca gitu. Jadi saya tahu ada surat edaran itu, tapi saya lupa nyimpan di mana itu surat edaran itu. Cuma itu hasil dari rumusan hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung. Headline-nya seperti itu. Ya, rumusan hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung. Yang jadi masalah tahunnya. Itu tahun berapa itu saya lupa. Nah, saya punya kumpulan rumusan hasil rapat pleno. Nanti saya tolong diingatkan di Japri gitu ya. Saya cari, saya kirim. Karena itu banyak tuh. Jadi mesti bacanya agak hati-hati gitu ya. Mesti pelan-pelan bacanya. Cuma baca hanya khusus di bagian ranah perdata aja. Yang ranah pidana nggak usah dibaca. Jadi bisa dilompat-lompat tuh. Tapi kesimpulan sementara kamu itu ya, hakim hari ini tidak punya peluang untuk menolak. Itu ditaruh di kesimpulannya, Pak. Ya, ditaruh di kesimpulan itu nanti. Tapi kita nggak perlu ganti judul kan, Pak? Nanti judul saya ngoprek-ngoprek lah. Iya, baik. Supaya cocok. Kamu asalnya Sinta 2 kan? Iya. Ya, harus agak sedikit unik tuh judulnya kalau Sinta 2. Nggak bisa yang standar-standar. Iya, Pak. Bapak, saya mau nanya lagi. Kan di pembahasan itu, jadi saya sama Mora tuh kayak ngejelasin gitu loh, dari unsur perbuatan melawan hukumnya apa, terus unsur apa namanya, adanya kerugian kita jabarin gitu. Jadi itu tetap dimasukin aja atau gimana, Pak? Ya, apa sih, coba ulangin. Di pembahasannya itu kan, jadi saya sama Mora ceritanya kan sependapat ya sama si hakim ketua ya, Pak. Nah, jadi di pembahasan itu kita jabarin unsur-unsur PMH-nya gitu loh, Pak, dikaitin sama kasus ini, kayak gitu. Ya, nggak apa-apa.
Nanti nggak usah. nanti saya yang tambahin. Iya berarti Nah, yang tadi apa Pak yang kumulatif, gugatan kumulatif ya Pak? ya, nanti dimasukkan aja. Nanti yang ngeramu saya. Jadi Oh, gini, perhatian juga buat yang lain ya. Kenapa saya memberikan tugas artikel jurnal? Karena siapapun yang membuat tugas ini, mau nggak mau dia pasti baca buku. Mau nggak mau dia akan baca putusan. Itu sebabnya yang buat artikel saya hargai tinggi itu. Karena dia menjadi mandiri untuk belajar. Nggak lagi dijejelin sama dosen gitu. Ya. Jadi kamu cukup menyampaikan atau menuangkan apa yang kamu paham berkaitan dengan hukum acara yang ada apa namanya yang bisa dijadikan dalil dalam artikel. Nanti saya akan menghaluskan sesuai dengan Sinta yang Anda pilih. Itu. Paham ya? Mbak Nasra sama Mbak siapa tadi? Deva baik Pak. Deva. Ya. Ini harus saya share screen dulu biar Bapak lihat atau bagaimana Pak? Nggak usah. Nggak usah dituntasin dulu aja. Oh, baik Pak. Dituntasin dulu, nanti sudah tuntas baru kita ketemu lah di kampus, ya. Pak, itu yang untuk kebetulan kan saya kan di Batam kan Pak. Jadi kalau misalnya Deva yang jadi perwakilan boleh nggak Pak? Kamu di mana? Saya di Batam Pak. Oh, di Batam. Ya nggak apa-apa, salah satu aja. Yang penting yang menghadap ke saya itu menguasai gitu loh ya, menguasai. Jadi nggak bolak-balik gitu. Nanti saya nanya sama Deva nggak tahu nelpon kamu Nasra gitu kan, jadi repot nanti, jadi panjang waktunya gitu loh. Ya Pak. Ya. Berarti nanti ini diselesain lagi sesuai masukan dari Bapak. Terus nanti Ya. saya izin itu ya Pak, chat Bapak untuk minta. Ya. Habis itu nanti di print baru ketemu Bapak. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Terima kasih Pak. Ya. Ya, silakan. Sekarang si Puja, Delia sama Osarina. Ada nggak orangnya? Ada, Pak. Ya. Silakan Mbak, apa yang jadi persoalan? Yang menarik dari artikelmu ini apa? Saya sama Osa itu ngebahas tentang, jadi kan di putusannya itu putusan perkara tentang cerai. Nah, tapi Mahkamah Agungnya itu jatuhin putusannya itu NO, Pak. Dia nggak diterima cuma karena alasannya itu alamatnya itu nggak jelas. Oh, syarat Padahal formil dong. Ya, padahal yang sudah ditulis itu sudah jelas, Pak, kalau menurut saya. Dan waktu dipanggil, tergugatnya itu tidak hadir. Tapi sebenarnya baru dipanggilnya sekali. Jadi saya nambahin alasan saya kenapa ditolak. Dipanggilnya baru sekali. Oh, nggak boleh dong. Dan nah iya Pak, jadi saya ngebahas di ituan saya seharusnya kan diberi kelonggaran untuk dipanggil kedua kalinya. Iya. Jadi saya ngebahas itu sama tentang alamatnya. Karena kan bukan perkara tentang tanah. Kalau perkara tentang tanah yang saya baca kan benar-benar harus jelas RT RW-nya sampai jelas sertifikatnya. Jadi saya ngebahas itu, Pak. Jadi gini, kamu cari di internet buku tentang teknis administrasi dan prosedur peradilan perdata. Buku 2 tahun 2007. Peradilan perdata. Ini peradilan agama ya? Iya Pak, peradilan agama. Itu agak mirip-mirip tuh. Tapi di internet ada peradilan perdata, ada peradilan agama. Dua-duanya bisa kamu download. Ya. Nah, peradilan agama itu mengatur secara khusus hukum acaranya. Ya. Tapi
ada hal-hal teknis yang mengacu ke hukum acara perdata umum. Ya, peradilan agama itu dia membuat hukum acara perdata khusus. Nah, cuma ada hal yang nggak diatur di situ sehingga mengacu kepada hukum acara perdata umum. Nah, teknisnya itu ada dalam buku 2 tadi itu yang saya sebutkan. Gambarannya begini dalam praktek. Pemanggilan itu secara yuridis harus 2 kali. Dipanggil secara patut dan layak. Biasanya bahasa undang-undangnya begitu, dipanggil secara patut dan layak. Nah, tapi dalam praktek, ketika 2 kali itu sudah patut dan layak dipanggil juga tidak ada, bukan berarti tidak jelas alamatnya. Karena dalam praktek itu juga memunculkan adanya panggilan umum. Ya, panggilan umum itu artinya panggilan melalui media massa itu, entah itu koran atau apapun. Gitu ya. Nah, ini artinya peradilan agama yang dalam putusanmu ini tidak melaksanakan teknis penyelenggaraan administrasinya. Jadi hakim harusnya tidak boleh baru 1 kali dipanggil kok sudah diputus gitu. Tidak boleh. Ya, jadi Pak. nanti ya. Pak, maaf kalau misalkan saya tulis di situ seharusnya hakim menjatuhkan putusan verstek, bisa nggak, Pak? Kamu jangan lari ke situ. Jangan lari membela ke penggugat dulu. Di situ ada kesalahan administrasi dari hakim. Kamu fokusnya ke situ. Nah, jadi justru harusnya putusan belum bisa dijatuhkan tuh, karena panggilannya belum layak dan patut. Nanti kalau sudah layak dan patut, baru bisa masuk ke putusan yang sifatnya prestek, gitu. Karena tidak hadirnya tergugat. Oh, berarti nanti saya jelasin dulu kesalahan administrasinya dari hakim Iya, itu ya, Pak? karena hakim ini dia salah dalam hal syarat formil, bukan dalam hal syarat material. Karena pokok perkaranya belum diperiksa. Jadi kamu jangan masuk ke pokok perkara. Kalau kamu mengatakan harusnya bisa diputus first take, itu artinya kamu masuk pokok perkara itu. Karena first take itu artinya membahas pokok perkara tanpa kehadiran tergugat. Itu yang dimaksud dengan first take tuh. Ya. Nah, kamu jangan lari ke situ. Kalau lari ke situ, seolah-olah pokok perkara sudah diperiksa, seolah-olah pokok perkara sudah benar. Tapi sebenarnya hakim yang salah dalam menerapkan sistem administrasi peradilannya. Dengan alamat, maksud saya alamatnya itu gimana, Pak? Soalnya hakim juga menuliskan kalau alamatnya yang ditulis tuh nggak jelas. Dah, jangan masuk ke situ. Ke sistem pemanggilan yang kamu masuk. Oh, iya, Sepanjang kamu yakin itu baru 1 kali, ya, baru benar-benar baru 1 kali. Nah, itu menarik untuk dibahas. Karena pemanggilan itu nggak boleh 1 kali, minimal itu 2 kali. Yang ketiga adalah panggilan umum. Iya, Pak, baik, Pak. Ya. Pak, maaf tadi 2 buku itu yang apa ya, Pak? Saya kurang dengar. Buku teknis buku 2, ya, dia namanya buku 2. Buku 2 teknis administrasi peradilan perdata tahun 2007. Ya. Atau kamu cari lagi buku, bukan atau ya, tapi dan nih. Jadi dua-duanya kamu harus dapat. Dan buku 2 teknis administrasi peradilan agama tahun 2007. Iya, Pak, baik, Pak. Nah, ya. Jadi nanti kamu kan tahu sekarang permasalahannya mengenai pemanggilan nih. Nah, judulnya diubah. Tuh. Kamu fokus kepada pemanggilan yang tidak layak gitu kan. Putusan yang berdasarkan pemanggilan tidak layak dan tidak patut. Iya, Pak, baik, Pak. Oke ya. Puja ada di mana nih? Jakarta, Osarina ada di mana? Jakarta atau luar Jakarta? Di Jakarta, Pak. Jakarta. Osarina? Jakarta juga, Pak. Oke. Usahakan dikejar dalam minggu ini. Minggu depan kalau bisa ketemu saya di kampus.
Dalam bentuk perinan ya, Pak? Ya, dalam bentuk printan ya. Ya. Dalam bentuk printan dari yang kamu tulis sama template-nya kamu print. Jadi saya ngebahasnya nggak perlu buka-buka komputer lagi gitu ya. Ya, baik, Pak. Kemudian, oke cukup ya Puja ya. Mbak Puja mau Ya, sarannya baik, cukup Pak. ya. Terima kasih. Ya, kemudian Mega Rani sama Dealisa. Bapak izin share screen boleh nggak, Pak? Sebentar, saya buka dulu. Oke, silakan. Pak, maaf saya izin live ya. Ya, silakan. Bapak sudah terlihat belum? Udah. Oke. Oke. Ini apa persoalannya? Mbak Mega. Jaringan ya ini ya. Halo? Halo Pak, Mega lagi itu Pak, nggak bisa Pak jaringannya Pak. Oh ya udah, kamu bisa jelasin nggak ini? Sebentar Pak. Iya Pak, kan di konsul pertama kemarin Aha. kelompok kami kan udah memberi sedikit proposal ya Pak ya mengenai judul ini. Nah ini kami ngambil dari template Sinta 6 Pak. Terus saya kami ini ngambil dari Universitas 17 Agustus Semarang Pak. Di sini sih dia nggak ada tertera logonya Pak. Makanya kami tinggal masukin aja. Terus yang jadi persoalan apa dalam judul ini? Kalau yang dari persoalan dari pemilik satuan tanah ini, yang kami ambil di sini sih saya menarik tentang hukum jaminannya Pak dalam kepemilikan menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdatanya. Terus putusannya, mengapa putusan itu dikabulkan oleh apatemen yang dijadikan sebagai jaminan utangnya, serta penyelesaian hukumnya Pak. Ya, persoalannya apa dari putusan? Kamu kan ngambil dari putusan berarti ya? Iya Pak, betul. Ya, dari putusan itu ada yang menarik nggak? Ya, atau ada yang bisa kamu kritik nggak dari putusan itu? Apa yang mau dikritik dari putusan itu?
Ada sih Pak, di sini kan tertera pertimbangan hakimnya ya Pak ya, Hmm? mengenai kewenangannya dari penggugatnya Pak, Heeh. Kenapa yang penggugatnya? mengenai status kepemilikannya. Jadi pihak dari Apartemen ini menjual ke konsumen tetapi tidak mengeluarkan suratnya itu loh Pak. Jadi digugatlah oleh pemilik dari apartemen yang udah membelinya. Nah, hakim setuju mana? Hakim sih setujunya karena udah banyak yang melaporkan, jadi yang korbannya itu Pak, dalam putusannya begitu. Jadi hakim menolak gugatan atau apa? Atau Mengabulkan Pak. mengabulkan gugatan. Nah, kamu Betul. setuju dengan putusannya? Kalau menurut saya sih setuju Pak, karena kan banyak bukti-buktinya dan udah itu banyak yang melaporkan juga Pak. Nah, kalau setuju terus apa yang mau dikritik? Karena di dalam putusan itu ada beberapa kali dia ngajuin banding gitu loh Pak, dari pihak yang pemilik apartemennya. Oh, kalau banding itu kan hak. Itu hak hukum. Kalau banding, coba tolong perhatikan yang lain ya. Menggugat tergugat, ya. Siapapun yang kalah, siapapun yang menang, dua-duanya punya hak untuk banding. Dua-duanya punya hak untuk kasasi. Karena upaya hukum itu sifatnya hak, bukan kewajiban. Nah, jadi yang namanya upaya hukum itu selalu fokus kepada upaya hukum yang dilakukan oleh pihak yang dirugikan karena adanya putusan terdahulu. Jadi dia bukan masalah dia menang atau kalah. Yang menang pun bisa banding tuh. Yang menang pun bisa kasasi. Kalau keputusan menang itu merugikan dia. Saya kasih contoh. Contoh nih buat kalian. Ini sekalian belajar nih soal upaya hukum ya. Saya menggugat Mbak Mega. Ya. Misalnya anggaplah gugatannya prestasi lah gitu ya. Saya menggugat Mbak Mega agar Mbak Mega membayar kerugian saya 10.000 gitu. Ya. Hakim setuju. Mbak Mega harus membayar kerugian saya. Tapi ternyata bukan 10.000, cuma 5.000. Nah, saya menang, tapi saya dirugikan. Kok cuma 5.000? Orang saya mintanya 10.000, saya punya hak untuk banding. Walaupun saya dimenangkan. Gitu loh, Mbak Mega. Jadi kalau penggugatnya itu banding, kasasi, walaupun menurut Mbak Mega, ini kan bukti-buktinya sudah kuat, sudah banyak korbannya. Kok dia banding? Nah, itu nggak bisa disebut salah, nggak bisa dikritik, karena itu hak. Gitu. Itu satu, ya. Yang mesti Mbak Mega dan teman-teman lain catat ya tentang upaya hukum. Itu satu. Terus kedua, kalau kita meneliti, bahkan nanti waktu kamu skripsi, gitu ya, itu kan basisnya rata-rata putusan. Itu akan ditanya oleh penguji. Kamu mengangkat putusan, apa yang salah dari putusan ini? Jadi artinya kamu punya posisi dalam putusan itu ada yang kamu kritik. Entah itu amarnya, entah itu pertimbangannya, entah itu mekanisme pembuktiannya, atau entah itu syarat formilnya kayak tadi gitu ya. Dia mau mengkritik mengenai dissenting mengenai kok ada di NO harusnya first take. Ternyata bukan itu persoalannya. Ternyata pemanggilannya baru sekali. Nah, berarti ada yang bisa kita kritik terhadap administrasi peradilannya. Nggak jadi ngeritik NO. Ya. Tapi yang dikritik adalah pemanggilannya. Nah, waktu itu juga ada temanmu begitu. Saya lupa apakah ada di sini atau enggak sekarang ya. Dia mau ngeritik mengenai kok permohonan sita jaminannya ditolak. Saya tanya, kamu setuju nggak itu ditolak? Nggak setuju.
Nah, coba dibaca dulu pertimbangannya. Apa alasannya hakim menolak? Ya. Alasannya hakim menolak karena penggugat tidak pernah mengajukan. Nah, kalau hakim mengatakan penggugat tidak pernah mengajukan, coba dilihat uraiannya penggugat soal jaminan. Ternyata jaminannya nggak jelas. Nah, berarti bukan salahnya hakim, tapi salahnya penggugat. Nah, sehingga yang dikritik adalah penggugatnya. Bagaimana cara mengajukan jaminan yang benar gitu. Nah, gitu Mbak Mega. Ya. Jadi dari Mbak Mega ini sama Mbak Dea, dari putusan itu dilihat apa yang bisa kita kritik. Kalau kita setuju semua berarti nggak bisa kita pakai putusannya. Harus ada yang bisa kita kritik. Kenapa harus ada yang bisa kita kritik? Karena penelitian itu, ini kan penelitian nih artikel nih. Penelitian itu sifat dasarnya adalah menyelesaikan masalah. Nah, kalau nggak ada masalah, apa yang mau diselesaikan? Nah, ini kamu hitung-hitung latihan untuk sampai ke skripsi nih. Nanti skripsi kan begitu tuh. Kalau nggak ada masalah, ngapain ditulis? Gitu. Berarti kelompok kami kekurangan di bagian rumusan masalahnya ya Pak ya? Yang mengenai kritik tentang putusan tersebut ya? Bukan kekurangan dari rumusan masalahnya. Jangan-jangan putusannya nggak ada masalah. Kamu harus cari putusan yang bermasalah. Yang menurut kamu dan Mbak Dea, ini ada masalah nih. Paham nggak Mbak Mega, Mbak Dea? Ya Pak Pam. Kalau untuk nanti publisnya itu gimana sih Pak sistemnya? Publishnya itu nanti urusan saya. Yang penting draftnya jadi dulu. Karena untuk penilaian bukan masalah publish, tapi draftnya selesai dan diserahkan ke saya. Paham Mbak Mega, Mbak Dea? Ya Pak, paham Pak. Oke. Ya. Cukup ya. Kalau bisa agak dipercepat ya, karena Juli kita udah ujian akhir tuh. Juli tanggal, tadi saya baru dapat edaran tanggal 4 Juli sudah mulai ujian akhir. Ya. Artinya sebelum tanggal 4 draft itu sudah masuk ke saya. Oke ya. Baik, ada lagi yang lain? Saya mau nanya Pak sedikit Pak. Ya. Saya yang saya bahas ini tentang bukan putusan hakim atau apa Pak, tapi saya penyebab ini judul saya perlindungan korban kekerasan kejahatan perdagangan manusia dalam pidana? hukum apa Pak? Kok pidana? Perlindungan korban kekerasan kejahatan. Iya, ini pidana dong berarti. Oh, bukan salah ya Pak ya? Hah? Salah ya Pak? Ya kan kita mata kuliahnya hukum acara perdata. Siap-siap Pak, salah Pak. Ya saya sih senang-senang aja, cuma nanti kan kamu nggak ada ilmunya di acara perdata. Kalau kamu buat tentang acara perdata kan berarti kamu baca tentang hukum acara perdata. Tapi kalau kamu buat pidana, berarti kan kamu nggak baca buku-buku acara perdata. Nanti begitu kamu ditanya orang, bagaimana acara perdata? Pak Rocky nggak ngajarin tuh. Nah, tujuannya bikin artikel acara perdata ini supaya kamu baca mandiri. Nah, saya pandu gitu. Gitu Mas Sultan ya. Iya Pak. Oke. Segera dicari temanya ya. Baik Pak. Oke. Terima kasih Pak. Ya. Ada lagi? Ini Mas Likson sama Mas Said, ada yang mau dibahas? Ini sih Pak, kalau saya belum banyak cari tahu, cuma yang saya angkat ini Pak tentang bentar.
Saya ngambil dari Sinta ketiga tentang analis ini Pak, Kamu sama analisis siapa? Kamu sama perebutan siapa? Dickson Ambon Pak. Ah, ya terus tentang Analisis coba ditulis di ini Mas, ditulis di chat judulnya. Judul sesuai dengan apa ini? Kamu sudah sempat baca belum ini? Ini saya share lagi ya. Benar. Nih, tuh. Di chat. Jadi saya punya data siapa-siapa aja yang nulis. Oh, oke. Ntar, Pak. Nanti, diketik dulu, baru nanti kita bahas. Oke. Dickson. Aduh, mana Dickson nih? Ini saya layarnya agak error, Pak. Bentar. Kalau enggak, Bapak bisnis enggak, Pak? Besok ada di kampus enggak, Pak? Besok ada di kampus. Ya udah saya ke sana aja deh, Pak. Ya, bawa data-datanya ya. Kalau memang ini dari putusan enggak? Putusan, Pak. Oke, bawa data-datanya, terus bawa template jurnal yang kamu pakai. Ya, template jurnal kamu pakai. Terus kalau sudah ada draft yang sudah kamu buat, bawa sekalian. Oke, Pak. Nah, siap, Pak. Oke ya. Oke, Pak. Makasih ya, Pak. Ya, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cukup ya? Yo, cukup. Ya.